SNBT ya 2024. Keren banget nih. Kak Sugeng ngebuka kelas ya buat teman-teman semua yang ingin lebih matang lagi persiapan SNBT-nya nih. Hamin berapa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak kapan pelaksanaan UTBK-nya? Harusnya kalian jadwal tuh ditempelin ya di depan apa kamar kalian. Wih, Hamin 67, mantap-mantap. Oke, mungkin sebagian ada yang udah kenal ya dengan Kak Sugeng, tapi ada beberapa mungkin yang belum. Boleh kita kenalan dulu lah ya. Kak Sugeng share screen dulu sebentar. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat kah? Terlihatnya apa nih? Oh, salah. Kenapa yang pakai kabel ya? Bentar, bentar, bentar. Nah, yang ini. Nah, ini ada kayaknya. Nah, oke, sudah terlihat. Kalau suara Kak Sugeng lag bilang ya. Oke, oke. Selamat datang ya teman-teman di kelas gratis persiapan UTBK SNBT 2024. Nah, di live kali ini kita bahasnya eksponen ya. Jadi kita fokus ke eksponen. Nanti di episode episode selanjutnya kita bahas materi lain gitu. Jadi biar fokus aja sih per materi ya. Oke, sesuai yang tadi kita akan kenalan teman-teman. Nah, barangkali yang belum tahu ya, saya Sugeng Sungkono ya. Sudah ada SPD-nya di belakang. Merupakan konten kreator dari 2020. Nah, tentang apa sih konten kreatornya? Nah, tentang yang menggeluti UTBK itu sendiri, teman-teman. Jadi emang dasarnya saya membuat YouTube yang sekarang 112 ribu ya subscriber itu ya banyaknya itu ya pejuang UTBK semua ini. Jadi dari 2020, sebenarnya UTBK itu munculnya 2019 kan. Nah, karena sebelum-sebelumnya itu namanya SBMPTN gitu kan. Nah, dari 2020 Kak Sugeng bahas-bahas soal tentang UTBK gitu kan. Dan alhamdulillah sudah mencapai 112 ribu subscriber. Dan di TikTok pun Kak Sugeng buat konten-konten kan tentang ya pembahasan UTBK, kalau teman-teman lihat ya ya TikTok saya Sungkono, tinggal dicek aja atau tulis aja soal UTBK pasti muncul ada Kak Sugeng di sana. Sudah 181 ribu ya alhamdulillah, dan di Instagram juga sudah 46 ribu followers gitu. Nah, S1 Kak Sugeng itu di Pendidikan Matematika Unsil, barangkali ada yang tahu, ini di Tasikmalaya. Nah, tapi Kak Sugeng alhamdulillah sekarang lanjut S2 Matematika di ITB ya. Jadi jurusannya matematika murni gitu. Kalau S1-nya pendidikan gitu ya. Nah, baru masuk kemarin ya, Februari gitu. Jadi sekarang masih kuliah gitu kan. Nah, Kak Sugeng juga setelah lulus itu jadi guru ya di ini di sini nih di Bimbel Gajah ya kan sejak 2021 gitu. Jadi ya Kak Sugeng pengalaman ngajarnya ya ada lah ya. Di samping Kak Sugeng juga membuat konten-konten gitu. Kemudian Kak Sugeng juga awardee beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan RI. Wah, teman-teman nanti kalau udah lulus S1 bisa tuh dapetin beasiswa LPDP untuk lanjut S2. Kak Sugeng juga S2-nya gratis karena dibiayai oleh LPDP. Bahkan nanti dapat per bulannya kayak gitulah. Pokoknya banyak ya fasilitas dari beasiswa LPDP ini. Nah, kemudian Kak Sugeng juga merupakan founder Dapatify ya. Jadi Dapatify itu kayak komunitas untuk berjuang mencari beasiswa LPDP kayak gitu. Nah, itu perkenalan singkat dari Kak Sugeng ya. Kak Sugeng juga mau perkenalan singkat dong dengan kalian ya. Perkenalannya itu kayak gini. Ya, sebentar ya. Silahkan buka browsernya.
Oke, udah kelihatan belum ya? Oh, nah ini maksudnya. Coba teman-teman buka Mentimeter, ya Mentimeter. Tapi di sini cuma 50 orang nggak apa-apa. Kodenya itu atau bisa di-scan juga ya. Bisa di-scan atau Kak Sugeng bisa di-share gak ya? Nah, silakan nanti tulis Kak Sugeng ingin tahu kalian ya satu kata untuk UTBK ya. Ada nggak? Kira-kira bisa nggak ya? Bentar, Kak Sugeng share dulu. Sudah berapa persen deh? Sudah berapa persen persiapan UTBK kalian? Tulis ya, berapa persen? Diklik terus ditulis. Bisa nggak? Woi, 50. Itu satu orang yang jawab ya. Salah, salah. Harusnya ini untuk semua ya. Ini linknya nih. Sorry, sorry. Tadi malah gede. Itu linknya diklik aja, guys. Gak apa-apa ya. Jadi belajarnya kita nyantai aja. Wah, bahkan ada yang 10 ya. 50, 65. Oke, 55. Nah, ini kan teman-teman jadi bisa tahu nih. eh Saingan teman-teman ini persentase untuk UTBK-nya masih segini gitu ya. Mana nih? Ada lagi nggak? 75 yang paling gede sih. 0%, bayangin tuh ada yang 0%. Berarti belum persiapan kan? Harus mulai gimana? Oh, di kelas 10. Oke, 25. Oke. Menarik ya. Kelihatan kan? 65, ada 50, ada 25. Nol. Semangat perjuangan. Oke, oke. Nah, gitulah ya. Berarti gambarannya ya sekitar 40 persenan lah ya. Oke. Sudah sepertinya Kak Sugeng udah tahu. Nah, oke, langsung aja deh kalau sudah selesai. Oh iya, berarti sekalian nih. Nah, di sini kita akan kuis dulu ya, teman-teman ya. Ini udah dulu nih Mentimeternya. Kita langsung kuis ya. Jadi di sini kuisnya teman-teman silahkan ya keluar dulu di Mentimeternya. Kemudian di sini Kak Sugeng punya 5 soal ya buat teman-teman mengerjakan. Jadi biar teman-teman itu terbiasa gitu ya. Oke, kita mulai nih kuisnya. Nah, yang dari YouTube juga boleh kok ikutan. Nah, ini Quizizz ya. Nah, Kak Sugeng akan share ya. Di sini kita copy dan kita share. Oke. Silakan diklik Quizizz-nya. Kak Sugeng tunggu ya sampai 7.50 ya. 7.50 langsung kita mulai. Ayo, itu Quizizz-nya. Jadi biar biar teman-teman ini panas dulu gitu ya sebelum dikasih materi ya kan. Gitu. Oke. Sepertinya Kak Sugeng sambil buka ini ya. Kalian kalau mau on mic boleh sih. Oke, silahkan. Tapi yang lagi ribut jangan on mic. Oke, ayo 34 nih. Baru 34 deh. 40, oke. Yang dari YouTube boleh ya ikutan ya. Oke. 50 orang, oke. 48. Oke, Kak Sugeng tunggu karena di Zoom itu ada 81 orang. Wih, gila sih, keren keren keren. 53. Oke. Kalian sangat-sangat antusias ya, keren banget nih. Oke, ayo. 56, 60 deh, ayo 60 orang.
Nah, udah 60 ya. Oke, sepertinya Kak Sugeng langsung mulai ya. Nah, siap-siap teman-teman. Ini ada beberapa soal yang harus teman-teman kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Langsung kelihatan ya? Kita cek ya. Wih, mantap. Lanjut. Wih, keren, keren, keren. 31 yang benar. Mantap, mantap. Boleh, boleh, boleh. Kita lanjut ya. Nomor 2. Boleh nih yang di YouTube tuh. Oke, kita cek ya. 18E, 18A. Oke, banyak yang kejebak ternyata ya. Nomor 3.
Ayo 10 detik lagi. Siapa nih yang memimpin ya? Oke, Mala Adi. Oke, 30 orang jawab D, 21 jawab A. Jadi masih ada yang kejebak ya, A. Kebanyakannya gitu. Boleh, kita nanti akan bahas beberapa sih, nggak semua yang ini ya. Beberapa kita bahas saja. Nah, ini buat yang di YouTube silahkan. 2 pangkat setengah ditambah 2 pangkat sepertiga per 2 pangkat negatif setengah ditambah 2 pangkat negatif sepertiga sama 4x. X-nya berapa? Oke, kita cek. Wih, malah masih memimpinnya. Wah, kejebak semua ya. 2 orang yang jawab D loh. Oke, the last one. 11 yang jawab benar ya. Sisanya berarti masih bingung. Nanti kita bahas. Oke, kita cek nih. Siapakah juara di... Oke, udah kelihatan ya tadi ya. Sebentar. Saya nggak bisa on. Nah, selamat. Ini siapa nih? Juhaira Nurasana dan Nak. Nggak tahu ini siapa. Dan Mala ya. Oke. Nah, seperti teman-teman lihat di sini. Hanya 19% ya kan.
Oke, berarti masih inilah ya. Oke, makanya teman-teman tadi butuh belajar. Oke, siap. Langsung ya, teman-teman. Udah panas nih ya. Kita langsung belajar aja materi eksponen. Oke, siapkan alat tulisnya ya, teman-teman ya. Oke, apakah sudah terlihat ya? Oke, sudah terlihat nih. Nah, teman-teman nanti jangan berisik ya. Yang misalnya lagi rame nggak usah on mic saja. Tapi yang mau on mic juga nggak apa-apa. Oke. Nah, di sini udah kelihatan ya, Kak Sugeng mau ini dulu, konfirmasi. Udah kelihatan? Udah. Share screen-nya udah kelihatan? Coba di chat. Oke, Sudah Kak, sudah. siap-siap. Nah, di sini teman-teman, kita langsung ke definisi dari eksponen itu sendiri ya. Ada yang tahu nggak sih apa sih eksponen atau apa sih nama lainnya gitu? Ada yang tahu nggak apa sih eksponen? Bahasa lain eksponen itu apa? Bilangan berpangkat perpangkatan. Iya, betul ya. Bahasa Indonesianya perpangkatan ya. Oke, ya intinya pangkat-pangkat ya itu teman-teman langsung bilang oh ini eksponen gitu ya. Nah, definisi dari eksponen itu sendiri adalah ketika kita memiliki misalnya A nih, kita langsung aja. Misalnya ada A dipangkatkan dengan N. Nah, artinya apa sih? Nah, berarti perkalian berulang A ya kan sampai N gitu. Nanti N-nya ada berapa ya tergantung N-nya. Jadi dia perkalian berulang nih. A dikali A gitu kan. Dan seterusnya ya sebanyak apa? Ya kan? Sebanyak si N tadi. Ya. Itu dasarnya dulu ya. Jadi pangkat itu atau eksponen ya perkalian berulang sebanyak N kalau dia pangkatnya N. Artinya apa? Artinya kalau misalnya kita memiliki misalnya kita contoh aja ya. Misal ada 2 dipangkatkan 3. Nah, berarti kan si duanya ya kan berarti kan 3 kali sebanyak 3. Jadi 2 ini sebanyak 3 gitu kan. Kali 2 kali 2. Ya, jadi di sini jawabannya 8. Nah, kalau teman-teman udah tahu konsep dasar ini ya udah enak gitu kan. Oke. Nah, nanti akan ada hubungannya ya dengan sifat-sifat yang nanti kita akan bahas ya kan. Oke. Misalnya gini, saya mau ngebuktiin ini atau gini deh. Kita punya sifat kan. Sifat yang pertama itu kalau misalnya ada A dipangkatkan N ya kan, dikali dengan A dipangkatkan M. Nah, pasti teman-teman juga udah tahu ya. Ini apa? A pangkat N dikali A pangkat M kalau dia basisnya sama, A sama-sama A gitu. Ini ada yang tahu apa? Pangkatnya ditambah katanya. Oke, pangkatnya ditambah katanya. Wah, itu dari mana ya? Kok ditambah gitu kan? Nah, memang benar teman-teman. Jadi ditambah. Nah, tapi konstruksinya itu dari mana sih? Nah, Kak Sugeng akan jelaskan satu aja. Kesananya mah ya udah nanti kita ngafalin gitu. Karena kalau Kak Sugeng jelasin semua, ya dari mananya itu ya bakal lama gitu. Tapi intinya teman-teman nanti jadi tahu. Jadi gini, misalnya kita punya tadi ya, ini tadi eh, bukti bahwa A pangkat N dikali A pangkat M itu adalah A pangkat N tambah M. Nah, buktinya adalah gini. Berarti kan kita langsung aja ke definisi ya. Jadi A pangkat N dikali A pangkat M, itu kan A, A-nya sebanyak N ya. Jadi A dikali A gitu kan. Dan seterusnya sampai nanti di sini sebanyak N gitu kan. Nah, nanti dikali lagi dengan A dikali A dan seterusnya sebanyak ya kan sebanyak M gitu kan. Nah, ini ditambah nih jadilah N ditambah M pangkatnya kan. Nah, kalau nggak kebayang, oke. Kalau nggak kebayang ini, kita pakai angka ya. Misalnya 2 dipangkatkan 3 dikali dengan 2 dipangkatkan 4. Nah, 2 pangkat 3 itu kan duanya sebanyak 3 ya. Jadi 2 dikali 2 dikali 2 ya kan? Sebanyak 3. Nah, 2 pangkat 4.
2-nya sebanyak 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, di sini ini ada 3. Sini ada 4. Nah, jadi berapa nih? 7 kan? 2-nya pangkat 7. Nah, 7 ini didapat ya dari penjumlahan 3 tambah 4-nya. Gitu. Makanya nanti di sini A-nya dipangkatkan N ditambah M. Nah, kayak gitu sih asal mulanya. Berarti ya memang dari definisi ini kan. Nah, tapi it's okay, itu teman-teman cukup tahu saja. Ya kalau ininya, kalau hafal bagus. Nah, sebagai contoh, kalau kita punya ini, oke. Kalau kita punya misalnya 2 dipangkatkan 3 dikali 2 dipangkatkan 7 ya. Ketika teman-teman sudah tahu, ya udah. Jadi 2 pangkat 10 langsung gitu. Jadi pangkatnya ditambah gitu aja ya. Ingat-ingat kalau dikali pangkatnya ditambah. Dengan catatan ini harus sama ya. Nah, yang kedua adalah sifat pembagian tentunya ya. A dipangkatkan N per A dipangkatkan M. Nah, maka di sini adalah ya kalau tadi pembuktiannya nanti pasti ketemu A dipangkatkan N dikurangi M. Jadi kalau dibagi pangkatnya dikurang gitu ya. Oke, kita kasih contoh ya. Misalnya ada 2 pangkat 10 per 2 pangkat 8. Nah, ini tuh daripada teman-teman 2 pangkat 10 berapa, terus 2 pangkat 8 berapa dibagi lama ya. Langsung aja. Jadi 2 pangkat 10 dikurangi 8 yaitu 2 pangkat 2 yang menghasilkan 4 ya. Nah, kayak gitu. Jadi nanti kita gunakan sifat-sifat ini nih. Yang ketiga, nah, yang ketiga ini juga sering muncul. Jadi kalau ada A dipangkatkan N, ya kan, kemudian dipangkatkan lagi dengan M. Nah, kalau pangkat kemudian dipangkatkan lagi, yaitu dikali sebetulnya. Pangkatnya yang dikali ya. Jadi di sini tuh A dipangkatkan N dikali M. Nah, lebih jauh lagi, kan perkalian itu bersifat komutatif ya. Komutatif itu adalah ya dia ditukar N dikali M sama dengan M dikali N. Bisa ditukar kan. Makanya nanti bisa akan sama dengan ini. A pangkat M pangkat N. Nah, gak tahu kenapa. Jadi di matematika itu nanti akan kita itu butuh ini nih. Jadi maksudnya NM terus MN itu sama. Ya udah, tapi ini nggak usah ditulis deh. Intinya gitu aja. Nah, nanti lihat aja di contoh soalnya ya. Oke, kita kasih contoh soal misalnya ada 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan misalnya 4 ya kan. Nah, teman-teman tinggal dikali aja pangkatnya gitu ya. Tuh. Oke, jadi di sini 2 pangkat 12 langsung aja ya. 3 kali 4. Itu sifat yang ketiga. Nah, sifat yang keempat ya, teman-teman kita juga punya di sini aja ya, biar banyak yang kita tulis. Yang keempat itu adalah ya, hmm, sebenarnya ada banyak sih. Misalnya ada A pangkat N ya kan, B pangkat N, atau nanti ini mah deh, yang ini dulu. A pangkat negatif N deh. Nah, ini juga sering. Nah, A pangkat negatif itu sama dengan 1/. Ingat-ingat, kalau pangkat negatif 1/. Ingat-ingat kata-kata Kak Sugeng ya. 1/, A pangkat N gitu. Jadi kalau A pangkat negatif itu bukan negatif, jawabannya bukan gitu ya. Jadi bukan negatif A pangkat N, bukan. 1/. Ingat-ingat ya. Jadi kalau ada 2 pangkat negatif 5, ya kan? Sama aja 1/2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5-nya berapa? Yaitu nanti tinggal dihitung saja. Nah, berlaku juga kebalikannya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya gini nih, misalnya ada A pangkat 5, ya kan, itu sama aja dengan 1/, A pangkat negatif 5. Ya bolak-balik sih, tergantung kita butuhnya apa. Apakah butuh yang negatif atau butuh yang positif. Ya, jadi pangkat positif 1/, pangkat negatif. Oke, itu yang keempat. Yang kelima, kalau ada A pangkat N, ya kemudian di sini lebih enaknya gini aja. A per B dipangkatkan dengan N. Nah, ini basisnya beda ya. Basisnya kan beda. Ada A dan B. Nah, ini tuh sama aja dengan teman-teman itu A pangkat N per B pangkat N. Gitu ya. Jadi, satu-satu dia miliknya. Nah, lagi-lagi ini berlaku berkebalikan.
Ya, jadi kalau misalnya butuhnya butuhnya ini nih dalam kurung, yang tadinya ini bisa ubah ke sini. Ya, jadi ada dua. Sebenarnya dari persamaan ini teman-teman nanti punya dua ya gitu. Nanti tergantung eh, kondisi soalnya sebetulnya. Gitu ya. Oke, ada lagi ya? Ada lagi dong. Harusnya jangan bagi dulu kali dulu ya. Nah, kalau ada A dikali B dipangkatkan N. Nah, ini juga. Nah, jadi kalau bentuknya seperti ini, ya sama kayak pembagian A dipangkatkan N dikali B pangkat N gitu ya. Gitu. Wait. Nah, gitu ya. Kasih pakai soal deh. Misalnya 2 kali 3 dipangkatkan 2. Nah, dia akan sama dengan, misalnya sama nggak ya, 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Ini kan 6 ya. 6 dipangkatkan 2 sama dengan, ini 4 dikali 9. Ya, ini 36. Sama ya. Nah, gitu. Jadi sama. Terus, ya paling itu ya. Nanti deh kita ini lagi kalau misalnya di soal ada butuh sifat lainnya. Nah, yang jelas kalau ada A pangkat nol, ada yang tahu nggak A pangkat nol berapa? Bisa di on mic kalau mau jawab. Satu-satu gini. Satu, wis. Satu. Iya, tahu dari mana satu? Hafal ya? Oke, sebenarnya pembuktiannya gini. Ini buktiin aja biar teman-teman ini ya. Jadi kalau misalnya kita punya nih, eh 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Ya. Berdasarkan sifat eksponen, ya kan? Ya, berarti bisa kita tulis ini itu adalah 2 pangkat 3 dikurangi 3 kan. Pembagian itu kan yang ini nih. Yang ini nih. Pembagian kan dikurangi ya. Ya kan? Nah, berarti di sini 2 pangkat 3 kan satu. Nah, di sini 2 pangkat nol. Oh iya, berarti 2 pangkat nolnya satu. Gitu. Bisa dari sana. Atau, Kak, saya mah udah hafal. Pokoknya A pangkat nol satu. Nah, untuk kondisi A-nya tidak sama dengan nol ya. Hati-hati. A-nya bukan nol nih. Nah, nanti di komen. Kak, kalau A-nya 0 nggak bisa satu. Iya, bukan satu kalau A-nya 0. Makanya ada syarat gini. A pangkat 0 sama dengan satu jika A-nya tidak sama dengan 0 gitu. Oke. Oke, sekarang kita ke bentuk akar. Ini lebih menarik sih. Nah, jadi nanti ini ingat-ingat ya. Nanti kita akan recall sifat-sifat ini untuk mengerjakan soal-soal yang akan kita bahas. Nah, bentuk akar juga ada hubungannya dengan eksponen sebetulnya. Jadi gini, ada yang tahu nggak? Saya mau tanya deh. Biar kalian tahu ya, akar X itu berapa sih? Maksudnya sama dengan pangkat berapa sih dia? X pangkat berapa? Ada yang tahu nggak? Pangkat setengah katanya. Wis. Oke. Oke, menarik. Kalian udah pada jago ya ternyata. Nah, bagaimana kalau saya kasih gini? X pangkat ininya 3. Ini berapa? Tuh, ya ada yang kebalik kan? Ada yang 3/2, ada yang 1/3, ada yang 2/3, ya kan? Nah, itu memang. Makanya harus kita belajar nih. Kita bareng-bareng. Ada yang 3/2, ada yang 1/3. Nah, ini 1/3. X pangkat 1/3. Nah, sebenarnya nanti saya nggak akan jelasin, pasti teman-teman udah tahu semua nih polanya. Kelihatan kok. Misalnya X pangkat di sini 2. Ya. Nah, kalau gini gimana? Kalau gini gimana, guys? Ada yang jawab 1, ada yang jawab X. Seru ya? 2/2. Iya, guys. Jadi, nah, pasti udah ketebak sekarang 2/2 atau dia itu X. Masih ada yang bingung kayaknya. Sekali lagi deh.
eh X ya kan? X pangkat 5. Ini 3. Nah, ini gimana nih? Hmm, nanti saya jelasin. Silahkan dulu. 8/5. X pangkat 8/5. Oke, menarik. Oke, kita akan coba kerjakan ini kan X pangkat 1 ya. Nah, sebetulnya teman-teman, oke sebelum ke sini ya, kita akan bahas bahwa kalau di dalam akar, misalnya ada pangkat N di sini M ya. Awas suka ketuker ya. Siswa itu suka ketuker. Ini itu adalah N per M. Ingat-ingat ini yang di dalam kurung, yang di dalam akar baru pangkat yang di luarnya. Gitu ya. Nah ini dibacanya adalah akar pangkat M dari X pangkat N gitu ya. Nah makanya ini tuh sebenarnya akar pangkat 2 dari X. Ini akar pangkat 3 dari X. Akar pangkat 2 dari X kuadrat. Nah, jadi ada yang goib-goib di matematika. Di sini tuh ada angka 2 loh, guys. Nggak kelihatan duanya. Makanya di sini kan satu, satu, dua. Ya, 1/2. Nah, makanya muncullah 1/2. Nah, ini kan satu, ini 3, 1/3. Ini 2, ini 2, 2/2. Makanya satu. Nah, gitu ya. Jadi ini harus teman-teman pahami dan jangan sampai ketuker ya. Bahaya kalau ketuker nih. Berarti di sini kita bisa tulis, di sini kan jadinya X pangkat 3/5, bukan 5/3. Ingat-ingat ya. Nah, berdasarkan sifat yang pertama, kalau dikali, pangkatnya kan ditambah tuh. Ya udah, jadi ini satu itu ya kita anggap 5/5 lah, ditambah 3/5. Jadilah X-nya 8/5. Makanya tadi banyak yang jawab 8/5. Gitu ya. Udah paham ya? Jadi jangan sampai ketuker. Nah, atau tadi ada yang bilang, Kak, katanya ini dicoret aja, Kak, di sini coret 2. Nah, iya, kalau dia pangkatnya 2 ya. Nah, nanti kalau pangkatnya bukan 2 kan nanti bingung. Makanya konsepnya adalah N per M. Ini per ini, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan. 55 dari mana, Kak? 5/5. Jadi satu itu, guys, satu itu sama aja dengan sebuah angka yang sama. Misal kotak per kotak, ya kan? Misalnya gajah per gajah, gitu ya. Misalnya 7/7 itu satu. Jadi kita bisa memanipulasi. Kenapa sih harus 5/5? Karena ini bawahnya 5. Karena syarat penjumlahan pecahan itu kan harus sama bawahnya. Gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa memanipulasi. Oke, kita lanjut ya. Ini akar kayaknya udah aman ya. Sifat-sifat akar gak usah deh kayaknya. Itu di lain hal sih. Ini untuk hubungannya dengan eksponen. Oke. Nah, lanjut ya di persamaan eksponen. Nah, sebetulnya kalau di UTBK sih nggak apa ya. Jadi mungkin saja materi eksponen ini nempel. Dalam artian nempel itu ya masuk ke materi yang lain gitu. Jadi kalau teman-teman udah dasar eksponennya udah bagus, ya nanti mau materi yang ada hubungannya eksponen teman-teman jadi bisa. Makanya di sini di persamaan eksponen itu sebenarnya banyak ya. Kasusnya itu banyak. Nah, tapi yang harus teman-teman ketahui ya ketika misalnya gini, persamaannya gini bentuk A pangkat X sama dengan A pangkat Y ya. Jadi basisnya sama ya. Basisnya sama-sama A. Maka dia kalau di ibaratnya kan dicoret tuh, maka dia itu akan menjadi X sama dengan Y gitu ya. Jadi ibarat ibarat kata si A-nya dicoret aja gitu kan. Nah, gitu. Kok tidak simetris ya? Nah, gitu aja deh. Nah, jadi gimana caranya teman-teman itu harus sama nih si A-nya gitu. Basis satu ya, itu namanya basis ya. Jadi kalau misalnya ada 25 nih pangkat X, kemudian di sini ada 5. Berapa sih nilai X-nya gitu kan? Nah, berapa nilai X-nya? Berarti teman-teman harus menyamakan dulu si basisnya ini 5, ini 25. Jadi 25 itu kan 5 pangkat 2 kan? Nah, 5 pangkat 2 pangkat X sama dengan ya 5. Ini pangkat 1 kan? Sama aja. Nah, teman-teman bisa lihat sifat eksponen yang tadi kita dapat. Ini sifat nomor berapa nih?
Ya kalau misalnya Kak Sugeng bilang sifat nomor berapa? Teman-teman langsung balik lagi. Oh, sifat nomor 3, Kak. Pangkat dipangkatin lagi. Ya, berarti dikali. Ya udah, 5 pangkat 2x. Karena kan dikali, ya kan? Sama dengan 5 pangkat 1. Nah, ini kan udah tinggal dicoret. Jebret, jebret, dapatlah 2x sama dengan 1. X sama dengan 1/2. Nah, dengan demikian, teman-teman sudah bisa menyelesaikan sebuah persamaan eksponen. Nah, dengan sifat yang tadi eksponen tadi ya. Nah, itu. Lagi-lagi saya bilang banyak untuk persamaan eksponen itu. Ya, ketika misal basisnya beda gitu. Tapi ya kalau UTBK enggak gitu sih. Setidaknya teman-teman tahu ini udah bagus. Oke, kita langsung bahas ya soal. Nah, di sini Kak Sugeng punya soal ini 2020 atau 2021 ya, Kak Sugeng? Kayaknya 2021 deh. Nah, bentuknya gini loh. Jika A, B adalah bilangan bulat positif yang memenuhi A pangkat B sama dengan itu, ya, maka nilai A tambah B-nya berapa? Nah, apakah ada hubungan dengan yang tadi? Pasti ada, karena dia pangkat. Kalau pangkat udah eksponen. Kak Sugeng tunggu 1 menit ya. Silakan kerjakan nanti isi polling. Ya, udah disiapin pollingnya? Belum. Cobain dulu deh. Keluar nggak ya? Satu menit aja ya, jangan banyak-banyak. Oke, Kak Sugeng coba share polling ya. Ada nggak kira-kira kalian masuk nggak? Kalau nggak ya udah deh, nggak apa-apa. Ada polling nggak masuk? Ada ya. Oke. Ayo jawab. Ayo yang cepet ya. Tadi udah dikasih waktu 1 menit loh. Kalian boleh kok on mic. Yang nggak ribut nggak apa-apa. Oke. Oke. 40 detik ya. Langsung. Ada 30 orang yang jawab nih. Ayo setengahnya dong. Minimal setengahnya deh yang jawab 43. Wah. Hmm. Oke, udah 43 orang nggak apa-apa. Nah, kita lihat ya. Share. Nah, inilah dia. Jadi banyak yang jawab D dan juga A. A 8 orang, D 29 orang. Berarti sisanya masih nggak tahu gitu kan. Nah, apakah benar jawabannya D? Kita cek ya. Atau bahkan A. Nah, kita tandai yang D. Jika AB adalah bilangan bulat positif yang memenuhi A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 dikurangi 2 pangkat 19. Nah, berarti di sini tadi kan Kak Sugeng udah ngasih taunya perkalian, Kak. Kalau penjumlahan gimana, Kak? Ya memang sebenarnya nggak ada kalau misalnya A pangkat N ditambah A pangkat B, M. Ini nggak bisa kan, nggak bisa disederhanain. Nah, tapi teman-teman bisa lihat sebetulnya kesamaan ya. Kayak gini, teman-teman pernah nggak sih misalnya 2x ditambah 3x itu berapa sih? Berapa ini? Tulis dong di komentar 5x. Ya kan, 5x tuh banyak. Nah, tapi rata-rata itu kalian jawab 5x. Dari mana sih 5x? Nah, sebetulnya 2x ditambah 3x itu kan dari 2 ditambah 3x ya. Ketika x-nya sama kan, sama-sama x ya bisa dijumlahin. Variabelnya sama. 2 ayam tambah 3 ayam, ya 5 ayam. Nah, gitu. Nah, konstruksi ini tuh teman-teman itu lupa. Kalau misalnya
walaupun dia bukan X, teman-teman nggak bisa. Padahal kalaupun bukan X, asal dia sama, itu bisa dioperasikan. Makanya gini, kalau saya tanya gini, misalnya kita pengurangan ya, misalnya 5X, apa ya, kotak deh. Apa ini loh. 5X min 3X. Ini berapa? Jadi biar biar teman-teman paham. Ini berapa? 2X ya kan? 2X kan? Nah, dari mana 2X tuh? Dari 5 dikurangi 3X. Ya kan? Sama X-nya. Berarti kalau Kak Sugeng punya 100 kotak dikurangi, ya kan? 99 kotak. Ini jadi berapa dong? Tulis di komentar. Berapa? Satu kotak atau kotak. Ya kan? Betul. Nah, jadi dari mana satu? Dari 100 dikurangi 99 kotak. Nah, jadilah satu kotak. Atau satu tuh nggak usah ditulis sebetulnya kan. Nah, apapun ya, mau kotak, mau dia ayam, mau dia logaritma nih. Misalnya, ini 2 logaritma X, ya kan? Dikurangi logaritma X. Ya, taruhlah ini 3 aja deh. Ini jadi berapa? Teman-teman jangan pusing. Wah, ini logaritma nih. Enggak. Ini sama kayak tadi. Asal sama-sama log, sama-sama kotak, kalian bisa operasikan. Ayo, ini berapa nih? 3 log X dikurangi log X berapa? Nah, kan jadi ngerti kan? Tuh, 2 log X semua. Iya, betul ya. Jadi di sini anggap aja kotak. Karena kan sama-sama. Jadi kalau yang sama, kotakin aja deh. 3 kotak dikurangi kotak. Ya, 2 kotak. Dari mana 2? Ya, dari 3 dikurangi 1. Ya, 1 kotak. Ya kan? Jadi 2 log X. Paham ya? Nah, ini bisa teman-teman praktekkan ke sini. Asalkan ini sama gitu. Gimana nih biar sama? Apakah pangkatnya gitu? Ini kan 20, ini 19. Bisa nggak 20 ini jadi pangkat 19? Bisa, ya kan? Nah, bisa kan? Bisa. Ya, berarti di sini kita lihat A pangkat B 20 itu kan sama aja 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 19. Setuju nggak? Berdasarkan sifat yang tadi, kalau dia dikali, bukannya pangkatnya ditambah ya? Ya kan? 1 tambah 19, 20. Nah, jadilah di sini dikurangi ya kan? Dikurangi 2 pangkat 19. Nah, sekarang udah sama. 2 kali 2 pangkat 19 dikurangi 2 pangkat 19. Nah, jadi ini udah bisa kan? Ayo, ini gimana? Sama kayak logaritma, sama kayak kotak, sama kayak X. Ini jadi berapa nih? Ini jadi berapa? Loh, kok 2? Ini anggap aja kotak. Kan tadi saya udah bilang, ini jadi anggap kotak. Ya, 2 pangkat 19-nya kan sama. Ya, yang sama dikotakin. Terus ini kotak nih. Jadi 2 kotak dikurangi kotak. Ya, sama aja kayak 100 kotak dikurangi 99 kotak kan. Nah, paham nggak itu? Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Nah, jadilah di sini itu A pangkat B sama dengan 2. Ya, dikurangi 1. Ya, di sini ada angka 1 ya. Ya, kotaknya adalah 2 pangkat 19. Jadilah A pangkat B sama dengan 1 dikali 2 pangkat 19. Nah, mungkin ya metode kotak-kotak ini buat menggambarkan teman-teman yang masih bingung. Tapi kalau yang udah jago, udah bisa, langsung aja bablasin aja gitu kan. Selagi teman-teman itu udah tahu, sama nih, ya udah jumlahkan. Oke? Nah, berarti teman-teman bisa tahu nih formasinya bahwa A itu sama dengan 2, ya B itu sama dengan 19. Ya, jadilah kalau ditanya A tambah B, ya kan, 2 ditambah 19 yang menghasilkan 21. Ya, jawabannya D, betul banget. Nah, karena ini Kak Sugeng, tuh, 2 dari mana Kak? 2 dikurangi 1 dari mana Kak? Gitu. 2 dikurangi 1 dari mana Kak? Terus tadi Kak Sugeng nulis ini nggak ditanyain. 3 dikurangi 1 dari mana? Di sini kan ada angka 1 nih. Wis. Di sini kan ada angka 1.
Ya, 3 kurang satu kotak. Ya, ini juga kotak. Kotaknya adalah 2 pangkat 19. Jadi kata Kak Sugeng juga kotaknya bisa apa aja asalkan dia sama. Mau dia X. Makanya ini harus paham dulu nih. Ya, dari mana nih 2X tambah 3X itu adalah 5X? Ya, dari 2 tambah 3 koefisiennya, ya kan? Nah, gitu. Lanjut nomor 2 ya. Bagus nih. Nah, ini soal yang tadi ya. Karena tadi kalian udah ngerjain, Kak Sugeng langsung bahas aja ini ya. Jadi nggak usah kalian kerjain lagi. Nah, prinsipnya adalah sama. Berarti ini kan persamaan nih. Berarti teman-teman harus bisa menyamakan si basisnya. Nah, triknya adalah kita lihat kalau di sini 3, nah pastilah di sini harus 3, 3 pangkat gitu. 27 udah kelihatan ya. Nah, 27 itu 3 pangkat 3 kan. Nah, udah kita simpan itu di pikiran. Berarti 3 pangkat 2X plus 3 sama dengan, nah, berdasarkan sifat yang tadi, yang akar ya, kalau tadi Kak Sugeng bilang ada X pangkat N di sini M, ya jadi X N per M, ya kan? Nah, berarti di sini 27 X plus 5 per 3. Oke ya, nanti Kak Sugeng recall lagi deh kalau teman-teman bingung. Nah, berdasarkan tadi persamaan, berarti harus sama nih. Ini sama-sama 3. Jadi kita tulis 3 pangkat 2X plus 3. Berarti 27 itu kan 3 pangkat 3 tadi kan. 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan X plus 5 per 3. Nah, berdasarkan sifat yang tadi nomor berapa? Pangkat dipangkatin lagi itu nomor 3 ya. Nah, ini pangkat dipangkatin lagi. Ya dikali kan sebetulnya. Nah, kalau teman-teman udah jago ini pasti teman-teman langsung dicoret Kak gitu. Nah, tentu itu dari mana sih Kak Sugeng pelan-pelan nih? 3 dikali X plus 5 per 3. Ya udah coret aja karena di perkalian. Udah mah dalam kurung ya. Selesai. Jadilah di sini 3 pangkat 2X plus 3 sama dengan 3 pangkat X plus 5. Setuju ya? Nah, setelah ini teman-teman bisa coret tiganya. Jebret, jebret. Nah, dapatlah turunnya aja 2X tambah 3 sama dengan X plus 5. Nah, kalau udah kayak gini kan tinggal dekatkan suku-suku yang sejenis. X-nya pindah ke kiri, 3-nya pindah ke kanan. Ya, jadilah 2X min X. Ya, kenapa jadi min? Kalau plus pindah jadi min. Nah, 5 kan nggak pindah, ya udah diem. Nah, 3 yang pindah jadilah negatif ya. Berarti di sini kita punya, nah 2X dikurangi X sama kayak tadi. 2 kotak dikurangi kotak. 2 ayam dikurangi 1 ayam. Jadilah tinggal 1X. Ya, X doang sih. Sama dengan 2. Nah, makanya tadi ada yang jawab E ya. Itu emang jawabannya 2. Sampai sini ada kah pertanyaan nomor 2? Lanjut nomor 3 ya. Ini juga tadi ada ya di ini ya, di quizzes. Quizzes tadi teman-teman banyak yang jawab apa nih? A atau B atau C nih? Lupa lagi ya. Prinsipnya sama sebetulnya. Ya, kita coba ya. Karena tadi udah dikerjakan, jadi kalian gak usah ngerjain lagi. Ketemu akar langsung aja diubah ke dalam pangkat ya. Nah, makanya ini langsung Kak Sugeng 4 dipangkatkannya jadi X plus 1 per 3. Setuju ya? Nah, ini nih yang tadi ya, yang Kak Sugeng kasih ini kan, kasih soal. Nah, gimana tuh? 2 dikali akar gitu. Kita ubah dulu akarnya dalam pangkat ya. Oke, Kak Sugeng tanya. Ini jadi 2, 8 pangkat berapa? Kalau mau on mic boleh. 8 pangkat Pangkat berapa? tiga. Oh, pangkat 3. Salah kak, salah. Ayo, siapa lagi? 8 pangkat berapa? 8 pangkat per Dua. Iya, Z per betul. 2. Iya, betul ya. Nah, gitu dong. 8 X per 2. Nah, maksud tadi mungkin ya 8 itu 2 pangkat 3 gitu ya. Oke lah. Maksudnya gitu kali ya. 2 pangkat 3. 8-nya ubah ya jadi 2 pangkat 3.
dipangkatkan lagi dengan X per 2. Nah ini nggak enak sih, harusnya ini tuh bisa dicoret kan. Enak, mikir kita kan ini dicoret ya. Tapi dia nggak sama, bukan kelipatan juga. Jadi gak usah dicoret ya. Kita diamkan saja, berarti di sini adalah 2. Ingat-ingat kalau nggak ada pangkat itu pangkat 1 anggapnya ya. Berarti ini 3 per 2 X. Waduh, gimana nih? Ya udah kita sederhanakan, bisa nggak jadi berapa ini? Kalau di pangkatnya adalah dikali, sorry, kalau ini perkalian, berarti pangkatnya ditambah, gitu ya. Berarti 2, 1 ditambah 3 per 2X. Nah, makanya tadi kalian itu harus bisa memanipulasi. Sebetulnya kalian gimana nih cara cara menyederhanakan ini? Kalau saya lebih suka itu, ya lebih sukanya gini guys. Jadi satu itu kita ubah menjadi, kalau dia bawahnya 2 jadi 2 per 2. Nah ini lebih enak. Kalau bawahnya 100, 100 per 100. Ya, gitu. Jadi di sini 2, pangkat 2-nya kan udah sama ya. Tulis 1 kalau udah sama. 2 tambah 3X. Selesai. Ini baru yang tadi yang kanannya. Jadi 2 pangkat 3 ditambah 3X. Sorry, 2 ya. Oke. Nah, tugas kita adalah kan kalau persamaan itu harus sama ya ini dengan ini. Makanya 4-nya harus kita ubah menjadi 2 pangkat 2 tentunya kan. Nah, jadilah di sini 2 pangkat 2. Nah, nanti kalau yang udah jago ya, dia langsung loh. Dia langsung. Dia langsung kaliin, Kak. Karena pangkat dipangkatin lagi. Di pikiranku pangkat dipangkatin lagi itu dikali. Langsung aja dikali, Kak. Nah, itu lebih bagus. Tapi karena kita lagi belajar ya, kalau ada tahap yang tidak ditulis nanti bingung kan setelah belajarnya. Oke? Kak, maaf izin bertanya, Kak. Itu per duanya hilang? Atau gimana, Kak? Per 2 yang mana nih? Yang 2 plus 3X per 2. 2 plus 3X per 2. Iya, Oh, yang bukan hilang ini. Nah, spidolnya nggak kelihatan. Harusnya gitu. Oke, mantap ya. Ya, siap-siap. Spidolnya nggak kelihatan itu. Harusnya warna merah. Oke, makasih, makasih. Nah, berarti di sini teman-teman, ya kan dipangkat ini. Jadi 2, di sini kan 2 dikali ya, langsung aja. X plus 1 per 3 ya kan. Sama dengan 2 tambah 3X per 2. Wah, ini enak banget nih. Coret, coret ya kan. Mau duanya langsung dikaliin juga boleh sih. Ya udah kalian aja deh. 2X plus 2 per 3. Oke, ininya adalah 2 plus 3X per 2. Wah, gitu ya ternyata. Nah, ada yang komen apa lagi? Nah, berarti di sini teman-teman lihat perkalian ya. Ini kali silang kan. Wes, wes gitu. Ini namanya kali silang. Berarti 2 kali 2 langsung aja ya. 4X plus 4 ya kan. 3 kali 2 6. Kemudian 9X. Setuju ya? Nah, habis ini kan kita dekatkan suku yang sejenis ya. Nah, Kak Sugeng itu lebih sukanya yang kecil yang ngedeketin yang gede. Karena kalau yang gede ngedeketin yang kecil nanti negatif kan. Kita kan menghindari negatif ya. Tapi 6 mendekati yang kecil nih. Gak apa-apa deh kalau angka. Berarti di sini 9X minus 4X. 4 dikurangi 6 ya kan. 9 dikurangi 4 kan 5 ya. Kok kehapus cuy. Mana nih? 5X kemudian di sini negatif 2. Oke, berarti dapatlah X-nya. Pindah di sini aja. Negatif 2 per 5. Oke, setuju ya? Jadi kalian juga tadi jawaban banyak. Oke, mantap. Sorry Kak, mau tanya. Oke, boleh. Itu kan yang ada 2x plus 1/3 ya. Terus bawahnya tiba-tiba jadi 2x plus 2 itu duanya dari mana? Kasih. Oke. Nah, pertanyaan bagus. Jadi ini tuh adalah, ini kan tadinya 2 nih. Yang ini nih. Duanya kan di dalam, di luar kurung ya. Nah, kalau bahasa matematisnya itu perkalian distributif. Tapi kalau bahasa kalian ya bahasa gaulnya adalah perkalian pelangi ya kan. Jadi dia 2 dikali X yaitu 2X ini kan. 2 dikali 1 ya 2 gitu. Oke, menjawab ya.
Oke, udah aman ya. Nah, kamu nanya dong kalau misalkan pakai cara yang di pangkat 3. Kedua sisi boleh nggak? Maksudnya? Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu ya. Jadi nggak asik kalau kita nggak bahas soal aslinya kan. Ini muncul loh di UTBK 2023. Nah, kenapa sih kok eksponen muncul gitu? Nah, karena ini menariknya gini. Yang kita tahu adalah si basisnya kan harus sama ya. Ternyata nggak sama ini. Nah, ayo gimana nih? Nah, tapi kalau teman-teman ingat ya, Kak Sugeng mau recall dulu nih bentar ya. Kalau teman-teman ingat, tadi juga kita mengubah bentuk yang nggak sama. Jadi pasti kita gunakan yang ini nih. Kalau nggak 5 6 bentuknya beda kan? Nah, makanya harus tahu ini. Cobain ya, 1 menit saja. Kalau bisa nanti kita ini cobain. Nah, itu gimana? Oh ya, lebih lebih 1 menit ya. Kak Sugeng share polling ya. Kalian bisa lihat pollingnya. Relaunch. Ayo jawab. Udah dapat belum memangnya? Baru 7 orang yang jawab. Dari, kenapa sih ini? Ayo, baru 27 orang nih. Yang lainnya bingung atau gimana nih? Yang golput, Sabar Pak Misi. itu gimana tuh? Oke, sudah saya stop saja ya. Ternyata cuma 31 orang. Nah, inilah hasil dari yang kalian kerjakan. Rata ya. C dan D itu hampir sama, berarti kejebak ya C dan D. Kemudian ada yang jawab B 5 orang, ada yang jawab E 2 orang. Oke, kita bahas berarti yang masih ini ya. Oke, udah di stop pollingnya, kita langsung bahas ya. Berarti teman-teman, ya pokoknya gimana caranya nih? Kalau lihat eksponen, samain gitu. Gak tahu kenapa ya, jadi berpikirnya itu, oh basisnya harus sama nih gitu kan. Gimana caranya dong? Ini 6, ini 3, ini 4. Nah 6 itu kan bisa diubah menjadi 2 kali 3 ya kan? Begitupun 4, 4 ya 2 pangkat 2. Nah, kalau di sini udah 2 kali 3, berarti kan udah sama tuh. 2 sama dengan bawah tadi 2. 3 dengan 3. Nah, gitu ya. Jadi gitu, guys. Jadilah 6 itu kita ubah menjadi 2 kali 3. Ya, tentu pangkatnya 6. Boleh-boleh saja kan gini. Ini kan sama aja. Oh, sorry. Kok pangkat 6? Pangkat 5. Nah, nanti kita bagi dengan 3 pangkat negatif 1 dengan 2 pangkat 2. Nah, jangan lupa dipangkatin dengan 1/3. Nanti dulu deh 1/3-nya gitu kan. Kita kerjain dulu yang ini. Nah, ini berdasarkan sifat yang keberapa nih? Kalau dia ini yang tadi Kak Sugeng. Sifat nomor berapa? Ayo, tebak. Ini jadi apa nih? Tulis di komentar. Ini jadi apa? Ayo. Sifat nomor berapa tadi? Itu 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sifat ke-6 itu.
Kalau tadi kamu screenshot, pasti muncul deh. Nah, itu ada yang jawab ya. Jadi 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5. Berdasarkan sifat yang nomor 6 tadi. Nah, kemudian kita bagi dengan 3 pangkat negatif 1, 2 pangkat 2 ya. Nah, jangan lupa ini dipangkatkan dengan sepertiga. Nah, ini Kak Sugeng ini posisinya tiganya di sini. Ini tiganya di sini gitu. Ya lagi-lagi tadi perkalian itu komutatif, sebenarnya ini bisa 2 pangkat 2, 3 pangkat negatif 1. Sama aja ya. Jadi boleh gini langsung teman-teman coret gitu ya. Nah, berarti ini 2 pangkat 5 dengan 2 pangkat 2. 5-nya dikurangi 2 berdasarkan sifat pembagian eksponen. Jadi 2, 5 per 2. 5 kurang 2. Nah, ini juga sama ya. 3, 5 dikurangi min 1. Jadi dikurangi min 1. Gitu ya. Hati-hati nih. Atau teman-teman berpikirnya ada lagi nih. Ya. Ini 3. Ini pangkat negatif. Kalau ke atas kan pangkat positif. Ya. 1 ketemu 5 ditambah. Gitu aja. Sama aja kok. Udah ya, selesai ya. Berarti di sini kita pangkatkan sepertiga. Jadi 2 pangkat 3, ya kan? Di sini 3 pangkat 6. Pangkatkan sepertiga. Nah, ini kayak tadi. Kayak kayak sifat nomor 6. A dikali B dipangkatkan N. Jadilah ini dipangkatkan dikali ini dipangkatkan ini. Ya, sama kayak tadi. Berarti 2 pangkat 3 dikali sepertiga, ya kan? Ya, 2 pangkat 1. Tulis deh. 2 kali 2 pangkat 3 sepertiga dikali 3, 6 dikali sepertiga. Ya, jadilah 2, 1 ya pangkatnya ya. Kemudian 3, 6 dibagi 3, 2. Jadilah jawabannya 9 dikali 2, 18. Jadi deh. Ini soal UTBK, soal asli kemarin 2023 loh, bayangin. Nah, begitu ya. Oke. Ada pertanyaan kah? Enggak Kak, aman. Aman ya. Nah, bagaimana nomor 4 juga ini sama soal UTBK juga? Soal UTBK kemarin banget nih. Hmm, oke. 1 menit ya. Udah ini ya, udah sejam. Oke, Kak Sugeng percepat deh kalau gitu. Tapi Kak Sugeng pengen tahu dong, kalian itu jawabannya apa gitu ya. Yuk, relaunch. 14 orang, 15 orang, 24 orang. Tadi bisa nyampe 40 orang sih. Coba 40 orang yang jawab. Empat puluh satu, 50 deh, 50. Oke, udah ya. Kita lihat share result. Tuh, jadi kebanyakan jawabannya B ya. Kita cek B nanti. Tapi ada juga 8 orang sama-sama jawab A dan C ya. Sisanya D dan E. Oke.
It's okay. Jadi kemungkinan besar jawabannya B kan. Karena 26 orang jawab itu. Oke. Oke ya. Oke. Sebentar nih. Sambil di ini dulu ya. Saya mau nyiapin ini dulu bentar. Sambil teman-teman dipahami. Wait. Kenapa tadi kalian jawabannya B ya? Oke. Nah, udah siap. Karena habis ini akan ada something ya buat teman-teman. Oke, kita akan bahas nih. Ini soal asli UTBK 2023. Jadi maksud soal asli itu adalah berarti kok ada dua gitu. Ya bisa jadi yang ini itu adalah misal sesi pertama di hari itu, ini sesi keduanya. Atau bahkan beda gelombang. Ini gelombang satu, ini gelombang dua. Tapi kan mirip kan? Nah itu. Jadi nanti strateginya bebas mau di gelombang satu atau gelombang dua. Silahkan saja pilih. Nah, berarti teman-teman idenya kan tadi sama ya kata Kak Sugeng. Pokoknya basisnya harus sama. Ini 5 nih. Ini juga 20-nya harus jadi 5. Gimana caranya jadi 5? Coba idenya gimana? 20 itu gimana caranya biar dapat 5 gitu. Coba ada yang bisa tulis di chat? 4 kali 5. Betul ya. Jadi bukan 2 kali 10. Nggak ngaruh ke 5-nya kan? Berarti di sini 5 kali 4 atau 4 dikali 5 ya kan dipangkatkan dengan setengah. Nah, lagi-lagi menggunakan sifat yang tadi. Nah, gitu. Jadi si pembuat soal tuh biasanya kan gini mungkin berpikirnya gini. Biasanya nih siswa itu eksponen itu harus sama nih. Nah, ini dibedain jadi biar ngejelimet. Padahal kan gampang, tinggal disamain aja kan. Nah, berarti berdasarkan sifat yang tadi, 4-nya jadi pangkat setengah, 5-nya juga jadi pangkat setengah. Nah, ini juga berdasarkan sifat pangkat dipangkatin lagi, berarti kan dia dikali jadi 5, 3/2. Kak Sugeng lumayan dicepetin untuk ini ya. Nah, berarti teman-teman bisa lihat ini 5 dengan ini sama nih. Ya kan? Jadi setengah dikurangi ini. Oke. Jadilah 4 dipangkatkan setengah dikali 5. Setengah dikurangi 3/2. Ya. Ini udah clear ya. Berarti setengah dikurangi 3/2 itu sama aja dengan 4. Ini setengah nih. 5-nya pangkat negatif setengah ya. Enggak negatif setengah dong. Negatif 1 bahkan. Negatif 1 ya. Nah, berarti 5-nya pindahin ke bawah lagi. Ini kan sebenarnya 4 pangkat setengah kan sama dengan akar 4 ya tadi kan. Akar itu kan pangkat setengah tadi dibahas. Nah, ini langsung aja 2. Atau ya lebih jauhnya 2 pangkat 2 dipangkatkan setengah gitu kan. 2 juga. Ini 5. Selesai. Bener B. Jadi sifat-sifat yang tadi kan kita gunakan ternyata kan. Memang itu. Eksponen tuh itu doang. Jadi pangkatnya. Sifat-sifatnya harus paham. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini soal asli loh. Oke, aman ya. Lanjut. Oke. Boleh nggak nih Kak Sugeng izin ini ya? Hmm, jadi kan Kak Sugeng tuh ada ini ya, sama Kareta tuh ada proyek gitu kan. Bimbel lah ya bisa dikatakan. Nah, jadi Kak Sugeng itu kemarin buka part 1. Nah, ini boleh ya Kak Sugeng izin promo ya dikit aja. Jadi kan part 1 itu Kak Sugeng buka 8 kelas ya, harganya 35 sih 35.000. Nah, di part 2 Kak Sugeng kayak dinaikin ya jadi 50.000. Tapi ada dapat 10 kelas gitu kan. Nah, itu sih. Dan dapat tryoutnya juga. Nah, ini tryoutnya skemanya udah IRT loh. Nanti kalau ya ini bukan paksaan ya kalau mau ikut silakan. Karena gini, hari ini terakhir gitu ya.
Nah, hari ini terakhir kalau mau bayar. Kalau mau ikutan gitu. Karena besok udah mulai kelasnya. Makanya Kak Sugeng ya harus infoin ini. Barangkali yang membutuhkan. Ya kalau enggak gak apa-apa. Nah, itu. Nanti daftarnya di sini aja. Ya kan? Atau nanti dikasih linknya. Ya gitu aja sih infonya. Nanti baterainya full ya. PK, PU. Jadi biar ini ya lengkap. Nah, jadi Kak Sugeng dan Kareta. Oke. Nah, kalau mau lihat ininya ya. Mau lihat ini apa? Si apa nih? Jadwalnya ini sih. Jadi kita intensif banget karena ya biar teman-teman itu makin fokus gitu ya. Jam berapa Kak link? Oh, linknya kirim di grup. Boleh nanti dikirim ya. Aku juga udah daftar part 1 dan 2 bagus. Jadi nggak ngaruh ya yang kemarin nggak daftar part 1, part 2-nya ikut ya. Kita lanjutin materinya. Itu dulu ya infonya. Silahkan yang berminat untuk daftar ya. Nah, kita lanjut nomor 6 deh. Ini yang mudahnya sih, silahkan dikerjakan dulu. Oke, nanti Kak Sugeng kirim ya kalau mau. Ini apa jawabannya? Ada yang bisa jawab? Ini lebih mudah loh. 40, 40. Oke. Nah, oke. Kita akan bahas ini lebih mudah sebetulnya. Berarti di sini teman-teman 25 pangkat setengah. Ingat-ingat pangkat setengah itu akar gitu. Ya udah dia jadi akar 25. Mungkin teman-teman lebih suka akar ya udah akar aja. 16 itu kan ya kalau bahasa atau angka sederhananya 2 ya. 2 pangkat berapa tuh? 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 3/4. Nah, teman-teman kalau udah jago banget ya langsung dicoret gitu kan. Tapi caranya tadi 4 dikali 3/4 sebetulnya. Ini kan 5 dikali dengan 2 pangkat 3. Jadi 5 dikali 8 itu 40. Nah, jadi jawabannya yang A. Benar banget. Oke, kita lanjut ya. Nomor 7. Nah, ini lumayan sih. Bukan lumayan. Ya, lumayan deh. Kalau yang kepikiran bagus sih. Kalau yang enggak ya nyerah aja deh gitu ya. Oke, ini kita udah sejam setengah ya. Tapi pokoknya 10 soal ya, Kak Sugeng mudah-mudahan bisa kebahas. Makanya yuk dikerjain. 1 menit bisa nggak? Coba Kak Sugeng langsung ini ya. Eh, wait. Kok ada yang ini sih? Pencet ya. Oke, coba ya Kak Sugeng buat pollingnya. Relaunch. Apakah ada yang bisa jawab? Wah, menarik sih. Ada yang bisa jawab ya. Keren. Tapi macam-macam jawabannya ya. Ayo nih, baru 17 orang. Wah, 30. Yuk, 40 orang langsung kita stop.
Udah ya? Oke. Menarik sih. Jawabannya rata, guys. Coba cek. Di kalian muncul kan? Takutnya Kak Sugeng cuma ngomong doang. Muncul ya? Jadi 10 orang jawab A, muncul kan? Muncul. Oke. 10 orang jawab A, 10 orang jawab B, 7 orang C, 6 orang D, 7 orang E. Wih, menarik sih. Oke. Udah di stop nih. Oke. Nah, ini idenya gimana gitu ya? Mungkin ini di luar Nurul ya. Nggak habis pikir mungkin. Ada teman-teman mungkin nanti berbeda ya caranya dengan Kak Sugeng. Tapi kita cek. Di sini ada ini ya. Pangkatnya nggak negatif. Ini pangkatnya negatif. Kemudian ini pangkatnya negatif ya. X-nya pangkat negatif. Nah, Kak Sugeng idenya gini. Dari sini nih. Ya, dari yang X pangkat min 2 dikurangi Y pangkat min 2 sama dengan min 7. Nah, idenya adalah gimana caranya dia menjadi pangkatnya positif, ya kan? Nah, bisa aja 1/x pangkat 2, 1/y pangkat 2. Tapi kayak lebih ribet sih. Nah, coba. Karena di sini ada unsur xy ya, yang ditanyakan. Berarti kita, kedua ruas kita kali dengan xy dipangkatkan 2. Bisa nggak nih? Kebayang nggak? Kedua ruas kita kali dengan xy pangkat 2. Nah, berarti di sini teman-teman bisa bayangin xy pangkat 2 itu kan ya sama aja dengan ini kan. Xy pangkat 2 itu kan sama aja dengan X pangkat 2 Y pangkat 2 kan. Nah, itu. Jadi berpikirnya 2 itu ya. Nah, kalau kalian kalikan dengan yang negatif, si X nih dikali dengan negatif pangkatnya, dia jadi 0 dong. Maksudnya 0 tuh pangkatnya jadi 0. Gini ya tuh. Saya itu bisa menulis ini tuh Y pangkat 2. Kemudian di sini itu kita tulis X pangkat 2. Sama dengan min 7 XY pangkat 2. Nah, mungkin bingung. Kenapa kok jadi Y pangkat 2? Nah, itu tuh dari sini, guys. Ini kan X pangkat min 2, ya kan? Dikali dengan X pangkat 2, Y pangkat 2, ya kan? Nah, X pangkat min 2 kali X pangkat 2, itu kan jadi X pangkat 0. Nah, dikali Y pangkat 2. X pangkat 0, tadi Kak Sugeng udah bilang, berapapun pangkat 0, jawabannya 1. Ya udah, jadi Y pangkat 2. Clear. Begitupun yang X pangkat 2, ya. Nah, habis gitu kan, kita punya informasi nih, 7/18 itu adalah ini kan? Nah, berarti kita ganti tuh. Jadilah 7/18. Nah, udah. Jadi enak sekarang. Oke. Nah, 7-nya pindahin ke bawah, ya kan? Dapatlah 7/18 dikali min 7, ya kan? XY pangkat 2. Nah, ini 7 coret, ya kan? Jadi min 1/18. Sorry. Kok ada minnya ya? Nah, ini yang salah. Nah, sedangkan di sini X pangkat 2 min Y pangkat 2. Sedangkan di sininya Y pangkat 2 min X pangkat. Berarti negatif dia ya. Oke, sorry. Karena nanti kalau dipangkatkan wait, iya kan? Negatifnya betul ya. Jadilah dia positif. Karena kalau diakarin nggak bisa negatif kan? Nah, dia jadi positif nih. Oke, pasti ada yang komen. Maaf, tapi saya belum paham yang X Y pangkat 2 jadi Y pangkat 2 min X pangkat 2. Tadi kan udah dijelasin. Nah, kenapa ini jadi Y pangkat 2? Ini dulu ya. Jadi ini dikali dengan ini nih. Ini dikali dengan ini hasilnya Y pangkat 2. Dari mana? Ini penjelasannya. X pangkat min 2 nih. Ya kan? Dikali dengan X pangkat 2 Y pangkat 2. Ini kan. Nah, ini kan jadi 0 tadi. 0 tuh maksudnya pangkatnya ya. Jadilah 1. 1 kali Y pangkat 2. Gitu ya. Nah, berarti di sini teman-teman bisa lihat bahwa di sinilah XY pangkat 2. Nah, kalau ada pangkat 2, kita kan mau jadi pangkat negatif 1. Gimana caranya gitu? Nah, lebih baik kita ubah dulu pangkat 2-nya jadi hilang. Gimana caranya biar menghilangkan pangkat 2? Dengan kedua ruas diakarin ya. Kedua ruas diakarin. Ya kan? Tadi kan kalau ada akar terus pangkat 2 kan hilang ya akarnya ya. Nah, ini tapi hati-hati plus minus ya. Nah, berarti di sini XY. Kemudian di sini plus minus
Akar 1/18. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Menarik akar itu, menarik pangkat 2 itu nanti plus minus ya. Pernah Kak Sugeng singgung ya? Atau belum? Hmm, ada yang jawab D. Iya D kayaknya. Nah, sebenarnya plus minusnya nggak ngaruh karena di sini jawabannya positif semua kan. Jadi kita ambil yang positif. Cuma ada proses bahwa itu adalah plus minus. Oke, berarti di sini akar 1 ya 1, akar 18. Nah, sebenarnya akar itu sama kayak eksponen sifatnya. Misalnya ini akar A per B ya. Itu sama dengan akar A per akar B, guys. Jadi sama-sama diakarin keduanya. Makanya saya bilang akar 1/18 itu adalah akar 1, yaitu 1. Akar 18, berapa akar 18? Ada yang tahu? 3/2. 3 akar 2. Wih, keren. Nah, mungkin ada yang bingung. Wah, dari mana 3 akar 2 gitu kan? Nah, makanya Kak Sugeng, fungsinya Kak Sugeng adalah menjelaskan. Ini kan 18 tuh. Teman-teman bisa lihat, 18 itu berapa kali berapa sih? Ya kalau udah kepikiran, 9 kali 2 misalnya. Kenapa harus 9? Kenapa nggak 3 kali 6? Mungkin gitu ya. Jadi berapa kali berapanya itu yang bisa dikeluarin akar. Ya betul ya, 9 dikali 2. Karena 9 diakarin, itu jadi 3. Setuju. Jadi jangan pakai 3 kali 6 karena nggak bisa diakarin. Oke, itu idenya ya. Jadi di sini 3 akar 2, itu XY. Nah, kalau XY-nya 1/3 akar 2, berarti kalau mau jadi pangkat negatif kan dibalik gitu aja. Ya udah jadi XY pangkat negatif, ya udah jadi ini dibalik kan 3 akar 2. Selesai. Yang D, betul banget ya. Is that clear? Lanjut ya ini. Sampai sini aman nggak? Oh, Kak Sugeng lanjut ya? Ya udah ini kerjain dulu nomor 8. Ada yang udah jawab nggak? Kak Sugeng coba bukainnya ya. Ini makin ke sini makin ke sana kok soalnya. Jadi harap bersabar ya. Kalian udah ngantuk belum nih? Udah jam 9 lewat nih. Masih semangat ya? Coba kalau masih semangat teman-teman react dengan api. Ada nggak api ya? Nggak ada pilihan gandanya Kak. Memangnya kalian nggak tahu ya? UTBK nanti nggak ada esai. Kalian harus update ya. Jadi UTBK nanti ada esai, makanya ya dibiasakan lah. Oh, tapi kakak masih polling. Oh iya juga ya. Benar-benar, ya udah deh. Sorry, 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 sorry. Jawabannya apa? Udah. Aman, aman, aman. Kocak juga ya. 54 gak kak? 3. 729. Tadi nggak fokus. Ini ada ini. Sebenarnya jadwalnya sampai jam 9 aja sih. Tapi kalian masih semangat, boleh deh. Kayaknya nomor 9. Ada 10, 11 PR aja kali ya.
Kita bahas 8, 9, 10, 11-nya buat PR saja ya. Karena itu tipe soalnya sama kok. Gimana nih? Nah, inilah dia fungsi dari kotak-kotak tadi. Kak Sugeng udah bilang, memisahkan sesuatu yang sama dengan variabel. Entah itu kotak, entah itu X. Barangkali kalau misalnya pakai X, nanti ada X lagi, ya bingung. Mending pakai kotak ya, ingat-ingat nih. Berarti di sini, berdasarkan sifat eksponen, tadi kan Kak Sugeng udah bilang, sifat eksponen itu berkebalikan. Nah, kalau dia pangkatnya ditambah, ya berarti sama aja dengan dia perkalian dong. Setuju sampai sini? Nah, jadi kalau teman-teman sudah berpikir bahwa itu bolak-balik, ya tergantung kebutuhan. Biasanya kan dari sini ke sini kan. Nah, sekarang mah dari sini ke sini. Nah, itu harus bisa. Oke. Nah, berarti di sini dikurangi 2, 9 pangkat M. Sama dengan 14. Oke. Nah, tadi kata Kak Sugeng bilang bahwa yang sama kita misalkan 9 pangkat M-nya kita misalkan kotak, ya kan? Nah, bolehkah pakai X? Boleh. Berarti ini jadi 9 kotak dikurangi 2 kotak. Setuju ya? Berdasarkan tadi yang kita udah belajar ya. 9 kotak dikurangi 2 kotak. Yaitu 7 kotak. Wah, udah ya, aman ya. Jadi kotaknya sama dengan 14/7. Jadi kotak sama dengan 2. Nah, ketika kotaknya udah dapet, balikin lagi ke sini. Gitu. Jadi 9 pangkat M itu sama dengan 2. Kenapa? Ini proses membalikan kotak tadi. Barangkali bingung kalau tadi 9 pangkat M. Terus gimana nih? Nah, 27 ada hubungannya nggak dengan 9? Sepertinya 9 kali 3 gitu. Atau ya udah kita ubah dulu ya, 9 pangkat M-nya jadilah 3 pangkat 2 dipangkatkan M sama dengan 2. Setuju ya? Berarti nanti 3 pangkat M pangkat 2 sama dengan 2, ya kan? Berdasarkan tadi sifat pangkat dipangkatin lagi kan dikali atau bisa ditukar. Nah, kata Kak Sugeng tadi, 2 pangkat M sama M pangkat 2. Jadi di sini 3 pangkat M itu kan jadi akar, ya kan? Kedua ruas diakarin. Kalau ada pangkat 2, kedua ruas diakarin. Nanti yang ada pangkatnya hilang, ini jadi akar. Sebenarnya ini plus minus ya. Tapi eh ini nggak ada pilihan gandanya sih. Kita pakai plus. Nah, 27 itu kan 27 itu sama aja dengan apa, guys? 3 pangkat 3, ya kan? Jadi 3 pangkat 3 pangkat M. Lagi-lagi ditukar. Ya, ditukar jadi 3 pangkat M. Makanya tadi Kak Sugeng udah nulis ya, tapi dihapus yang itu loh. Kalau teman-teman nanti bisa ulangi lagi video ini. Tadi Kak Sugeng sempat nulis. Nah, 3 pangkat N itu kan ini, akar 2. Jadi akar 2 pangkat 3. Kak Sugeng, belum belajar akar dipangkatin, Kak. Taunya pangkat 2. Ya, kalau pangkat 2 gimana? Kalau pangkatnya banyak gimana? Balikin lagi ya, balikin lagi ke sifat dari ke definisi eksponen. Kalau pangkat 3 artinya akar 2-nya kan sebanyak 3 ya. Itu aja udah. Sebanyak N ya, kalau N pangkat N. Nah, akar kali akar, akarnya hilang. Selesai. Jadi jawabannya lah 2 akar 2. Di sini ada pertanyaan nggak? Kak Sugeng pengen lihat yang di YouTube deh. Ada berapa orang yang ini ya? Yang di YouTube, coba say hey ya. Sambil ini yang belum paham. Capek Kak, tetap semangat. Wow, ada banyak ya 300. Jadi misal pangkatnya 4 itu jadi 2 akar 3 gitu.
Pangkatnya 4, 2 akar 3. Oke, kita cek ya. Pangkatnya 4 katanya. Berarti akar 2 pangkat 4 gitu ya. Akar 2 kali akar 2 kali akar 2 kali akar 2 gitu. Ya. Akar 2 kali akar 2, 2. Akar 2 kali akar 2, 2. 4 jawabannya. Itu ya Silvi ya. Hati-hati dalam menarik kesimpulan. Oke, kita lanjut ya. Ini the last one ya. Pertanyaan terakhir. Nanti sisanya ini buat PR 2 soal ini. Tadinya satu doang PR-nya. Cuma ini identik kok. Ini buat PR. Ini buat PR. Nanti tulis di grup aja ya. Ini dulu. Biar teman-teman nanti terbiasa mengerjakan soal. Ada yang bisa nggak? Polling ya. Oh, ini bisa polling. Udah dikerjain belum? D kan ya. Banyak yang jawab D. Wih, keren-keren. Hah, kok hilang? 23 orang, ayo. 28 orang. Masa 28 yang jawab? 29, 30. Boleh deh, udah cukup sih. Karena kebanyakan yang jawab adalah D. Coba cek. Nah, apakah benar D? Kita cek ya. Kita stop. Nah, oke. Pertanyaan pamungkas. Teman-teman jangan ini ya. Jangan keluar dulu ya. Beresin sampai selesai. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat berdasarkan sifat-sifat yang tadi kita pelajari, kita gunakan ke sini, ya kan? Nah, 2 pangkat 2 X ya. Sebenarnya ya mau gak mau harus curiga. Curiganya gini, dia persamaan kuadrat. Nah, tahu dari mana persamaan kuadrat ya? Karena ada akar-akar ya, gitu aja deh. Nah, gitu ya. Jadi harus curiga dia persamaan kuadrat karena soal kayak gini ya identiknya dengan persamaan kuadrat. Makanya si 2 pangkat 2X ini kita bisa ubah 2 pangkat X per pangkat 2 gitu ya. Karena kan perkalian itu kan jadi pangkat. Nah, gitu. Dikurangi 6. Nah, berdasarkan sifat yang tadi, ini kan penjumlahan nih. Ya udah, berarti di sini X dikali 2 pangkat 1. Oke, tambah 32. Mantap ya, sama dengan 0. Nah, mungkin informasi ini bakal berguna. Bukan mungkin, pasti ini berguna. X1 lebih dari X2. Nah, gitu. Berarti di sini kita misalkan 2 pangkat X-nya adalah kotak. Ya kan? Lagi-lagi kita misalkan kotak. Jadi kotak pangkat 2 dikurangi ya berapa? 12 ya. 12 kotak ya kan ditambah 32 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Berarti kita faktorkan. Ya. Coba kita faktorkan.
Berapa sih sebuah bilangan yang dikali hasilnya 32 yang dijumlah negatif 12? 32 hasil kali dijumlahkannya negatif 12. Tulis di chat berapa sama berapa. Min 8 min 4. Oke. Nice, nice. Jadi min 8 min 4 ya. Karena min 8 kali min 4 adalah positif 32, negatif 8, negatif 4, negatif 12. Oke. Berarti di sini min 8, di sini min 4. Ya, jadilah kotak sama dengan 8 atau kotak sama dengan 4. Ya. Jadi kalau dia negatif jadi positif, negatif jadi positif gitu ya. Balikin lagi tadi, kotaknya kan 2 pangkat X nih. Balikin lagi sini. Jadi 2 pangkat X sama dengan 8, jadilah 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3 ya. Ya kan? Nah, dapatlah X-nya 3. X-nya sama dengan 3. Kalau yang ini, 2 pangkat X sama dengan 4, jadi 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2, maka X-nya adalah 2. Ada 2 X yang kita dapatkan, yaitu 3 dan juga 2. Karena informasinya adalah X1 lebih dari X2, berarti X1 itu 3. X2 itu adalah 2 gitu. Maka ini kita dapat dong. 2 dikali X1-nya adalah 3, ditambah X2-nya adalah 2. 6 ditambah 2, 8. Ya, jadi bener banget jawabannya D. Wih, keren sih. Jadi setelah belajar jadi bisa kan? Nah, ini buat PR. Silahkan di screenshot. Nanti diskusi di grup. Ini juga buat PR. Silahkan di screenshot. Nah, gitu deh. Gimana nih untuk pembelajaran kali ini? Mantep? Panas nggak? Oke, mantap, mantap katanya. Menyala abangku.